sikap kepasrahan dan netral itu kan sebenarnya justru kita memperolehnya lebih cepat. Kalau dari case-nya Mas Haryawan kemarin itu kan semakin diharap-harap, semakin berharap pengen berkali-kali lipat. Itu kan sebenarnya vibrasinya bukan berkelimpahan, tapi justru malah kekurangan, bahkan menuju keserakahan. Nah, bagaimana Mas sikap yang pas gitu pada saat kita ngeluarin uang gitu Mas? Nah, saran saya ngelawan mereka itu nggak akan bisa. Lawan mereka nggak bisa. Nggak akan bisa. Oke. Yang bisa kita lakukan supaya aset kita aman ketika nggak nurut sama mereka apa? Join sama mereka. Join. If you cannot fight them, join them. Siang Mas Oke. Siang. Ya, terima kasih sudah datang kembali di Ngaji Roso. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang gitu ya. Iya. Nggak bosan-bosan Mas Enggak lah. ngobrolin. Enggak lah. Kelasnya Mas Oke yang di tanggal 18 Februari di Orchard Industri itu. Sekarang yang daftar DP dan pelunasan tuh hampir 150-an gitu kan. Jadi responnya teman-teman begitu luar biasa. Mas ada yang dari Singapura, ada yang dari Arab Saudi, bidan kerja di Mekah, itu dibela-belain pulang untuk ketemu Mas Oke. Mantap. Keren. Nah, kita mungkin akan mulai dari apa tuh namanya, dari kelas dulu deh. Oke. Jadi teman-teman tuh kemarin, Mas tolong dong tanyain ke Mas Oke itu nanti ada nggak spill katanya tidak teori, tidak pure teori, tapi ada semacam kayak semi project atau apa gitu. Itu maksudnya bagaimana sih? Nah itu Mas kemarin yang ditanyain. Jadi gini, semi project itu kita dilatih di seminar gitu ya. Kita latih seminar, nanti mereka bisa melakukan nanti kalau mau kita suruh ke sini itu Alan di sini kan dia kan ada yang dulu itu saya itu belajar dari kelasnya master kelasnya Tony Robbins di mana semua itu anggap aja bilioner gitu kan. Ada yang disebut dengan level 1, level 2 di mana kita bisa istilahnya apapun bakal beres dengan level 1, level 2 itu. Mau penyakit, mau apa. Nah, nanti kita latihan di situ. Jadi teorinya ada, walau gimana pun harus diterangin kan. Iya. Nah, tapi saya tuh pengennya praktek. Kayak nanti kita ada rahasia tentang uang. Uang itu sebenarnya apa sih? Apa yang harus kita lakukan terhadap uang? Nah, pemikiran uang itu apa? Pemikiran manusia itu seperti apa? Nah, gimana supaya kita ada di level uang yang kita inginkan? Nah, kayak gitu. Jadi kita terus coba ngelatih kayak gitu. Terus nanti kita ada istilahnya, mau disebut mantra, mau disebut afirmasi, mau disebut doa, apa setiap kita ngeluarin uang ada. Gitu kan. Jadi kita terus di situ, kita praktek terus di situ. Iya. Karena kan apa-apa kalau hanya teori percuma lah. Benar. Kayak gitu. Tapi sekarang saya mau ambil sebagian itu dari materi yang kemarin kita di Cirebon malam tahun baru karena sukses rate-nya tinggi. Oke, dalam 3 hari ada yang baru omsetnya biasanya nggak segitu, sekarang omsetnya melebihi sebulan. Ada yang dapat emas batangan, nggak tahu dari mana gitu. Nah, kan dari itu ada beberapa, terus ada yang ngejual tanah, ada yang coba jual tanah 8 tahun nggak laku-laku. Pakai metode yang saya sharing di Cirebon itu kemarin di malam tahun baru, dalam waktu seminggu laku. Udah 8 tahun coba dijual. Lakunya pun 3 kali lipat dari harga sebelumnya. Nah, kan kayak gitu. Nah, jadi ada terus semua teorinya ada, semua prakteknya ada semua gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman hidup yang dialami oleh Mas Oke, uang itu suka orang yang seperti apa sih, Mas? Sifat-sifat manusia yang disukai sama uang itu yang bagaimana gitu? Sebenarnya nggak ada yang disukai, ada yang nggak disukai ya. Uang itu netral. Kayak gini, saya paling nggak seneng disebut uang haram atau uang panas. Itu cara mereka mendapatkannya. Tapi misalnya gini, Mas Hendra misalnya tukang judi ini, oke? Saya bandarnya. Nah, Mas Hendra dapat uang judi dari saya, misalnya Mas Hendra menang. Itu nggak bisa disebut uang panas, uang haram. Karena setelah masuk ke Mas Hendra, uang itu netral. Nah kan, uang itu netral, mau Mas Hendra pakai judi lagi, atau mau dipakai sedekah, mau dipakai apa, itu terserah Mas Hendra. Misalnya sama Mas Hendra dipakai beli obat-obat terlarang, nah itu baru uang haram, uang panas, nah kayak gitu. Tapi kalau sudah, kayak sekarang Mas Hendra kasih saya, itu Mas Hendra dapat ngerampok tuh, kemarin misalnya.
1 miliar, ini masuk ke ngasih 1 miliar, itu uang netral. Yang uang tidak sukai, uang dihakimi sebagai uang haram atau uang panas. Dia nggak suka. Uang kalau udah ada di dompet kita, di rekening kita, itu uang netral. Apa kita pergunakannya seperti apa? Iya. Nah, itu kuncinya. Ini harus diluruskan itu. Nah, harus diluruskan nih. Nggak ada yang namanya uang haram, nggak ada. Iya. Nah, itu kan sebenarnya anak haram. Kok anak haram? Kok anaknya yang disalahin? Tidak ada anak halal, anak haram. Nah, nggak ada. Kan kayak gitu. Sama juga uang. Nggak ada yang namanya uang halal, uang haram. Uang itu kalau udah masuk netral. Kita pergunakan untuk apa? Nah, itu nanti jadi petunjuk, jadi apa keputusan apa uang akan balik lagi ke kita atau uang akan menjauh dari kita. Itu. Oke. Nah, kemarin itu kan karena kalau teman-teman pada nangkep itu kan yang pelajaran paling utama disampaikan oleh Mas Oke itu ya harus menghadirkan keberlimpahan dulu dengan tindakannya, dengan tindakan memberi sebatas yang dia mampu gitu. Betul. Kan. Dan itu akhirnya Mas teman-teman di Ngaji Roso itu langsung kita dimobilisasi oleh Mas Dodo, Mbak Amanda dan lain sebagainya. Itu akhirnya kita bikin komunitas Ngaji Roso Peduli. Yang kegiatannya hampir sama dengan yang disampaikan Mas Oke. Kan keren kayak gitu kan? Iya. Jadi kita semuanya kesadaran kolektif untuk memikirkan orang lain. Betul. Dan nanti mungkin arahnya akan kita bikin semacam kayak program rumah layak huni dan lain sebagainya gitu. Iya. Kalau di Amerika gimana yang dilakukan? Kalau di Amerika saya tuh udah sampai ngebangun sekolah di Afrika. Saya itu sama. Saya gini, saya itu dulu murid itu jutaan. Oke. Turun jadi ratusan ribu. Jadi puluhan ribu, jadi ribuan, jadi ratusan, jadi puluhan. Nah, sekarang itu yang solid itu cuma 12 orang termasuk saya. Nah, kita 12 orang ini kita udah ngebangun sekolah. Kita udah ngebangun gereja. Kita sudah memberi bantuan masjid di New York. Vihara, pura. Jadi kita itu semua kolektif. Kita tiap tahun kita belikan jaket untuk kalau musim dingin, makanan ke food bank. Nah, jadi kita itu terus untuk orang lain kita itu. Makanya kan saya selalu bilang, kayak tadi malam aja, give people what they want, you get what you want. Oke, kita berikan apa yang orang lain inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya orang kelaparan, sama kita nggak bisa dikasih baju, mereka menginginkan makanan. Kita beri makanan, maka nanti apa yang kita ingin itu balik ke kita. Nah, kebanyakan orang kan, gua dulu, gua pengen apa. Iya. Nah, itu kebanyakan makanya susah. Kalau orang pengen uang, kita kasih uang, ya kita dapatnya uang. Oh iya, ingat. Nanam uang dapat uang, nanam makanan dapat makanan. Ada nih ya kasus ya kemarin ini. Udah ikut saya udah lama. Dia dulu itu sering sedekah, sering nanam uang. Sehingga proyeknya gede-gede. Nah, terakhir yang dia sebarkan makanan. Tahu nggak? Proyeknya hancur. Proyeknya semua hancur. Iya. Yang kehutang ke dia, supplier nggak dibayar, pembeli nggak dibayar. Tapi dia makanan nggak kekurangan. Nah, orang ingat ke situ. Banyak yang nanya ke saya, Mas Oke boleh nggak sedekah makanan? Boleh, sah-sah aja. Tapi kalau emang itu yang kamu pengen, makanan. Makanya kenapa? Saya itu semua, baju iya, makanan iya, uang lebih banyak, istilahnya tempat ibadah iya, supaya apa? Kolektifnya apa? Semua saya dapat. Nah, itu. Nah, kalau terkadang gitu Mas, ketika kita berada pada fase kemrungsung gitu ya. Apa tuh kemrungsung? Kemrungsung itu semacam kayak kita menggebu-gebu terhadap apa yang kita inginkan gitu ya. Lawannya itu kan netral gitu. Nah, sikap kepasrahan dan netral itu kan sebenarnya justru kita memperolehnya lebih cepat. Kalau dari case-nya Mas Haryawan kemarin itu kan semakin diharap-harap, semakin berharap pengen berkali-kali lipat. Itu kan sebenarnya vibrasinya bukan berkelimpahan, tapi justru malah kekurangan, bahkan menuju keserakahan. Nah, bagaimana Mas sikap yang pas gitu pada saat kita ngeluarin uang gitu Mas? Tadi Mas Hendra bilang pasrah. Pasrah beda, berarti pasrah menyerah. Yang saya ajarkan itu melepaskan. Melepaskan. Kita tahu bakal kembali ke kita, tapi tidak berharap-harap.
Itu kan sama dengan yakin sebenarnya. Iya. Nah, kalau pasrah, berarti kita nyerah dong. Iya. Kita udahlah, hidup apa adanya, udahlah. Nah, itu nyerah. Kayak saya gitu kan. Misalnya baru dapat ini, saya nggak nyerah di situ. Saya ada aiming baru, tujuan baru yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya terus berkembang. Kayak gitu. Hidup itu nggak ke atas, ke bawah, ke atas. Nggak ada yang begini-begini mulu. Nggak ada. Tinggal pilih kita jalan mau kemana. Jadi ingat, jangan pernah nyerah. Pasrah itu nyerah. Yang harusnya melepaskan detachment. Iya. Nah, kemarin aku waktu di Lombok itu ketemu salah satu sahabat. Dia nonton videonya Mas Oke juga setiap hari begitu. Dia punya usaha potong rambut, Mas. Nah, tapi pengen melipat gandakan sumber penghasilan itu masih belum bisa. Artinya kalau kemudian manifestasi yang kecil-kecil gitu, itu masih sering jadi kenyataan. Tapi setiap naik ke yang besar, itu susahnya minta ampun gitu. Nah, treatmentnya bagaimana supaya kemudian yang besar juga mudah manifestasinya, Mas? Sebenarnya paling gampang. Saya selalu, di Amerika itu saya selalu bilang kayak gini. Your first million, that's the hardest. 1 miliar pertama itu yang paling, 1 juta pertama dolar itu paling susah. 2 juta, 10 juta, 100 juta, mau berapa ratus juta pun itu paling gampang. Why? Dia kayak gini. Gimana cara kamu mendapatkan ke 1 juta dolar? Pengen 2 juta dolar, 2 kali lipatkan yang kamu lakukan sampai mencapai 1 juta dolar. Ngerti nggak? Oke, misalnya Mas Hendra udah dapat nih 1 miliar penghasilan sebulan. Bulan depan, misalnya pengen 2 miliar. Gimana caranya Mas? Tinggal 2 kali lipatkan apa? Effort Mas Hendra. Iya, misalnya sedekahnya, atau misalnya podcastnya, apanya? Betul. Tinggal gitu. Iya. Orang itu disangkanya, disangkanya gini. Kebanyakan orang pengen gede bisnisnya, mereka spend money dan spend time-nya di tempat yang salah. Marketing. Salah. Marketing nggak akan pernah ada hasilnya kalau kita sebagai yang punya bisnisnya itu nggak mengkali lipat gandakan apa yang ada di sini. Oke. Gitu. Nah, Mas Oke ini kan senantiasa berada pada circle orang-orang yang kalau misalnya di Amerika gitu, elit-elit gitu kan ya. Ada nggak Mas sih bocoran-bocoran terhadap dunia ini ke depan akan disetting seperti ini loh kira-kira gitu. Mulai dari finansial dan lain sebagainya gitu. Itu ada nggak sih Mas? Ada. Di finansial itu jangan sangka ya. Kayak sekarang orang ngebenci digital currency. Karena ada kasus-kasus. Digital currency ya? Iya, oknum-oknum. Tapi kita akan digiring ke sana cashless semua. Fiat money atau uang kita saat ini disebutnya fiat money. Fiat money itu udah tidak ada harganya. Saya bilang kan, tahun 1973 atau 1972 dulu itu uang itu fiat itu masih di backing sama gold. Sekarang nggak ada backingnya. Makanya di situ hanya legal note. Legal note itu hanya alat barter doang. Tidak ada dasar hukumnya uang itu sebenarnya. Nah, makanya kayak sekarang ini mau disetting ke digital currency, mau nggak mau orang-orang bakal kelapakan. Kayak sekarang nanti digiring ke apa semua ke online. Karena lebih gampang dikontrol oleh mereka. Nah, saran saya ngelawan mereka itu nggak akan bisa. Ngelawan mereka nggak bisa? Nggak akan bisa. Oke. Yang bisa kita lakukan supaya aset kita aman ketika nggak nurut sama mereka apa? Join sama mereka. Join. If you cannot fight them, join them. Jika kamu tidak bisa bertempur sama mereka, join mereka. Sekarang apa? Kayak gini. Contoh kayak gini ya. Sekarang Indonesia lagi gencar-gencarnya pemerintah itu mobil listrik. Betul. Kalian mau ngelawan, wah mobil listrik begini, mobil listrik. Nggak akan bisa. Ikut sama mereka. Mumpung masih apa? Masih ada potongan pajak. Listrik masih murah. Pemasangan listrik dipermudah. Nah, makanya kita semua ganti mobil listrik. Nah, kemarin saya ketemu sama salah satu yang pencetusnya. Mobil listrik di Indonesia yang pendukungnya, dia bilang, oh Pak Oke udah pakai mobil listrik sekarang ya. Udah ngerti saya itu. Karena akan digiring ke sana semua. Mau nggak mau, kamu mau protes gimana pun, nggak akan ada kekuatan. Nggak akan ada kekuatan. Karena apa? Indonesia itu penambang nikel terbesar. Betul. Semua ngelihat ke Indonesia, bahan baterai dari Indonesia. Makanya kenapa itu WUS itu
kereta cepat listrik, bukan diesel. Ayo. Nah, sekarang itu bakal disetting gitu. Perhatikan, ini di mana pemerintah ini mau nanam uang. Kita ikut ke situ, jangan dilawan. Kalau kita mau jadi pionir nantinya, bukan jadi pengikut. Nah, kalau saya udah mulai digital currency, jangan ditanya lagi saya tuh. Di kripto itu saya udah banyak. Mereka ini semua banyak di kripto. Karena sama saya digiring ke sana. Nggak peduli orang ngomong kripto, scam, bla bla, nggak ada dasar hukumnya. Kata siapa? Sekarang perbankan pakai apa? Pakai kripto, pakai digital currency, permainan Itu angka. artinya beberapa tahun ke depan bisa jadi akan ada dunia perbankan collab, tutup semuanya, termasuk mesin-mesin ATM itu akan menjelma menjadi besi tua dong. Betul. Oke. Soalnya semua sekarang gini aja. Ada yang di China itu kan WeChat ya. WeChat semua itu digital currency udah. Di situ bisa bayar listrik, bayar apa pakai digital currency semua. Uang kita hanya sebagai patokan dulu untuk sekarang. Oke. Nanti itu dihapus. Nanti ada yang namanya digital rupiah itu ada. Iya, itu proyek Garuda namanya. Makanya. Udah dikerjakan sekarang digital.id tuh. Makanya. dan ada satu terminologi, ini salah satu cara kan gini, konsekuensi logisnya ketika itu sudah jalan, kita kan nanti mau akses pesawat, mau hotel segala macam kan pembayarannya pakai itu. Uang kertas kan sudah dibuang kan ya, udah nggak ada kan ya. Nah, tetapi kalau kemudian kita tidak nurut dengan apa yang mereka mau, bisa jadi ini semua saldo yang ada di sini tuh bisa di-banned, bisa nggak bisa. Bahaya kan? Contoh gini, oke. Ini a clue, oke. Saya nggak bisa bilang apa-apa, tapi saya yakin kayak gini. Nanti kalau kita misalnya saya punya uang 100 juta nih ya, nggak dijadiin digital rupiah, itu expire uang, diambil pemerintah. Itu sudah terjadi loh, di Greece. Di Greece sudah terjadi. Di Greece sudah terjadi. Venezuela sudah terjadi. Ayo. Itu kan kalau tidak di-convert ke uang digital mereka, itu uang fiatnya itu expired. Yang asalnya punya 100 juta, kalau nggak di-convert, ada expirednya. Cup, langsung nol. Kamu nggak bisa apa-apa. Misal gini ya, kamu kalau nggak mau vaksin lagi misalnya, nggak nurut gitu, oh bisa jadi. Bisa jadi. Mas, gimana kalau misalnya opsinya kita mempertahankan harta kita itu dengan mengubahnya ke emas batangan? Emas batangan balik lagi. Oke, nanti berdasarkan digital. Oke. Kalau buat saya ya, daripada emas batangan, mending emas perhiasan. Setidaknya bisa dipakai kayak saya. Dijual pun lebih cepat. Nah, kayak gitu. Nah, kalau mau ya, ini kan live ya. Yeah. Saya kasih bonus ya. Teman-teman yang suka trading, beli emas sekarang. Dalam waktu 6 bulan jual. Beli mau naik. Emas. Oh, mau naik ya. Oke. Mantap. Ya, teman-teman yang live ya. 6 bulan lagi ya, Mas ya. Termasuk dolar ini naik terus ya, Mas? Akhir-akhir dolar bakal crash. Bakal crash. Semua. Gitu ya. Emas ya, Mas ya? Ya, di emas. Oke. Nah, tapi daripada beli emas batangan, mendingan beli emas perhiasan. Iya, tapi kan harganya stabil yang emas batangan, Mas. Enggak juga. Enggak juga Enggak juga. Oke. Jadi kalau menurut Mas Oke, join sama mereka ya? Join sama mereka, ngapain ngelawan pemerintah? Bunuh diri ya? Bunuh diri lah. Coba, emang Mas Hendra sekarang teriak-teriak di gedung MPR sendirian? Didengar? Iya, Mas Hendra sekarang 1.000 orang teriak-teriak di depan gedung MPR. Mereka keluarnya lewat mana? Lewat pintu belakang. Yang didengarnya sama security doang. Ayo. Iya sih. Nah, kebanyakan konglomerat yang ditemui sama Mas Oke itu, apakah mereka semua awalnya pasti melakukan kerja keras, Mas? Enggak ada. Mindset aja? Mindset. Jadi gini, ada 2 kategori ya. Ada 2 kategori. Kalau orang terlahirnya dari orang kaya, keluarga kaya, mereka udah ada contoh orang tuanya. Keturunan kan? Iya, karena dicontoh kan. Iya. Nah, sekarang kalau kita bukan dari orang keluarga kaya, kita juga harus mencontoh. Contohnya siapa orang yang kita kenal atau orang yang kita ketahui yang mau kita
itu jejaknya sama. Orang-orang ini, anak-anak kaya ini, dia ngikutin bapak ibunya karena di depan mata. Iya, 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 iya. Cara mereka mengelola uang, cara sikap mereka kepada uang. Nah, kalau orang miskin mau gimana? Cari seseorang sama, jalannya ada dua. Gitu. Jadi jangan ada alasan. Cari aja siapa, misalnya ada di sini yang live stream lagi. Oh, saya Mas Hendra nih. Mas Hendra karena penghasilannya 1 M per bulan. Mau saya jadikan contoh Mas Hendra. Mas Hendra melakukan apa? Cara pikir Mas Hendra, cara bicara Mas Hendra. Ngefek gitu, Mas. Ngefek. Semua juga. Emang saya nyontoh siapa? Tapi memang dua hal itu deh kayaknya. Satu karena faktor keturunan. Nah. Yang kedua karena ada yang ngajak dia deket dengan siapa gitu. Nah, Bener, tadi ada yang komen begitu. sehingga jadi habit. Jadi habit. Ada dua jalan, mau kaya itu mau ada dua jalan. iya. Kalau kita nggak punya orang tua kaya, cari orang kaya yang bisa kita contoh. Tapi bener loh, Mas. Saya kan anak kampung gitu ya. Iya. Untuk mas saya dulu ketika ngajak ketemu tuh selalu di kafe yang elit. Iya. Sehingga ada keinginan gitu. Lama-lama niru gitu. Niru, gitu ya, Mas. kan? Oke, ya. Lama-lama niru, nanti setelah niru jadi habit. Udah jadi habit kan udah jadi kebiasaan. Ke uang itu gimana, memperlakukan uang seperti apa, cara bicara seperti gimana. Nah, nggak ada konglomerat yang teriak-teriak kayak saya, nggak ada. Kalau Mas Oke kan memikirkan teman-teman, men-trigger teman-teman supaya kemudian dia keluar di zona nyamannya. Iya. Knowledge-nya harus berubah, Iya. circle-nya berubah kan begitu sih. Soalnya kalau dielus-elus kayak Mas Hendra nggak akan masuk. Betul.